manfaatkan usiamu, apalagi usia mudamu, masih bisa banyak belajar, masih banyak kesempatan menghafal Quran, banyak beribadah tahajud. Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika minta nasihat dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, ni'mal abdu salih idza kana yaqumul lail. Sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Dan bawa dalam sejarah ketika Abdullah bin Umar menerima hadis ini, wasiat ini, berusia disebutkan 18 atau 19 tahun. Semenjak itu sampai usia puluhan tahun, 60-an ke atas, dia tidak pernah tinggalkan tahajud. Karena dia sudah tahu bersabda Rasulullah dan sangat jelas dan difahami, ni'mal abdus salih, sebaik-baik hamba yang salih kalau dia mampu menjaga salat malam. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang terbaik sesudah salat fardu salat malam. Lebih baik dari duha, lebih baik dari sunnah qabliyah ba'diyah, lebih baik dari sunnah wudu, lebih baik dari seluruh sunnah. Yang terbaik di salat sesudah salat wajib adalah salat malam. Sayang sekali kalau ada seorang muslim lewat satu malam tapi tidak salat malam, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat. Supaya namamu tertulis sebagai ahli salat malam. Tak pernah tinggalkan, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Berarti orang mukmin memfikirkan hari kemarin, memohon kebaikannya diterima, dan kemudian kesalahannya, dosanya, kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran. Apa yang dia belum berkesempatan di hari kemarin, dia manfaatkan di hari ini karena masih punya umur. Aku kemarin mau menghafal setengah juz misal, 2 lembar atau 3 lembar, ternyata gagal. Berarti saya hari ini harus maksimalkan. Kenapa? Karena bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Bagi orang mukmin belum tentu ada besok. Jangan didatangi syaitan masih memberikan harapan. Apa nih buru-buru? Ini masih muda. Kan umur kamu masih panjang. Abang buru-buru, sabarlah, nanti aja. Besok kan masih bisa. Itu bahasa syaitan. Tapi bagi orang mukmin besok tidak ada. Karena belum tentu hidup. Karena tidak ada jaminan. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Tidak ada. Saya setiap malam ketika tidur di samping istri, saya sampaikan permohonan maaf. Sampai dia nangis, kenapa? Ya belum tentu ketemu besok. Ya minta maaf aja duluan sebelum mati. Bisa ya besok bangun pagi, melek mata malah di hadapan saya mungkar nakir. Bisa jadi. Karena kita sendiri baca bismikallahumma amutu, dengan mengucapkan bismillah saya mati. Faham gak artinya? Doa tidur. Apa doa tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Ada riwayat bismikallahumma amutu wa ahya. Artinya apa? Bismillah saya mati. Kita ucapkan bismillah saya mati. Bahkan ada doa yang indah menjadi salah satu doa tidur. Saya mendorong semua jamaah untuk bisa menghafalnya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Ini doa kesukaan saya. Saya masih ingat semenjak masih baru masuk sekolah kelas 1 SD, saya hafal doa ini. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah tinggalkan. Salah satu doa tidur. Selain ayat Al-Kursi, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33,
Allahu Akbar 34 menjadi jumlahnya 100. Dan juga salah satu amalan yang sangat luar biasa dahsyat dan manfaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai kata Siti Aisyah, sampai di sakratul maut tidak ditinggalkan oleh Rasulullah amalan itu. Nanti saya akan kasih contohnya. Ini orang-orang salih, orang yang menerti umur itu sangat mahal, berkesempatan, ketika ada kesempatan beramal, dia tidak pernah tunda. Jangan ada bahasa ketika anda misal berkesempatan sedekah, jangan ada bahasa di mulut kita, insya-Allah kalau ada rezeki saya mau bersedekah. Sedekah apa adanya, apa adanya, biar 1000. Jangan anda merasa tidak berguna, buat apa? Apa yang mereka bisa manfaatkan sendiri? Anda tidak tahu manfaatnya apa, tapi Allah yang tahu. Sedekah, karena belum tentu besok masih bisa bersedekah. Belum tentu hidup sampai datang rezeki yang besar untuk bisa bersedekah lebih besar. Makanya ketika berkesempatan amal salih, jangan tunda. Sempatan tahajud, tahajud walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Kalau tidak terbiasa bangun tengah malam, boleh sebelum tidur, karena tidak harus tidur dulu. Karena waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh, itu semuanya waktu salat malam. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di sepertiga terakhir malam boleh. Dan ini kembali kepada kondisi dan keadaan masing-masing. Yang biasa tidur bangun tengah malam itu lebih baik. Tapi kalau anda merasa kekhawatiran, sudah jam 12, sudah jam 1, kalau saya tidur sekarang belum tentu bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Daripada sia-sia, manfaatkan malam itu dan salat walaupun 2 rakaat. Kemudian baru tidur. Kalau bangun masih ada waktu, silahkan salat tahajud lagi. Kalau sudah witir duluan, berarti tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah SAW melarang tidak boleh 2 witir dalam 1 malam.